lapor ke kantor cabang terdekat itu dengan membawa KK Aceh. Tapi kalau di luar Aceh kita sebenarnya bisa lewat Pandawa aja loh teman-teman. Jadi apapun gitu kan, apapun yang mau diproses, mau ditanya gitu, itu kita ada kanal non tatap muka lewat Pandawa. Pandawa ini pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, jadi silakan di save nomornya 0811 8165 165. Jadi kan lebih gampang gitu ya. benar. Oke, satu lagi Kak R Barbara, Kak, saya potong BPJS potong gaji tiap bulan. Kok rumah sakitnya puskesmas, Kak? Kan puskesmas. Nah, jadi kita di BPJS itu ada namanya FKTP dan FKRTL. Nah, jadi yang tingkat pertama itu memang puskesmas. Jadi semua peserta wajib terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas ataupun klinik. Gitu. Kalau mau ke rumah sakit gimana? Kalau dalam keadaan gawat darurat itu silahkan ke rumah sakit, ke IGD rumah sakit ataupun IGD di mana saja terdekat. Tapi kalau misalnya mau berobat ke poli rumah sakit itu silahkan mengambil rujukan dulu dari fasilitas kesehatan tingkat satunya yaitu puskesmas atau klinik terdaftar. Seperti itu teman-teman. Ya ampun, komennya banyak sekali ya. Gini nih, ini ada nih yang diwakilkan ini. Kak, daftar BPJS ke kantor BPJS boleh diwakilkan nggak? Kenapa harus diwakilkan? Kita ada ini loh. Ada Pandawa. Kita ada Pandawa. Nah, jadi silakan dimanfaatkan aja. Karena kalau ke kantor diwakilkan itu nggak bisa. Harus ada salah satu nama yang ada tertera di dalam kartu keluarganya. Jadi daripada diwakilkan, silakan ke Pandawa aja. Oke ya, 0811 8165 165. Ini kakak yang tadi mertuanya nonaktif nih. Hoak apa tidak jika terdaftar PBI tidak digunakan dalam waktu 3 bulan akan dinonaktifkan? Itu hoax ya. Karena kalau misalnya PBI ini dia tergantung dari SK Kementerian Sosial. Apakah NIK-nya itu masih masuk ke dalam tabungan atau tidak, seperti itu. Itu hoax ya. Oh, oke. Tadi Kak apa nih yang mobil JKN-nya tergembok? Nah, jadi kalau mobil JKN-nya tergembok itu berarti akunnya belum terverifikasi. Silahkan diklik salah satu menu yang masih tergembok, kemudian klik verifikasi menggunakan kode OTP ke SMS. Pastikan ada pulsanya ya, teman-teman. Oke, ini satu lagi tadi apa sih ini? Memangnya apa sih bedanya yang aktif PBI dengan yang enggak? Kalau yang aktif ketika diakses pelayanan kesehatan itu bisa dipakai. Tapi kalau yang enggak aktif kan nomornya nggak aktif nih, jadi nggak bisa dipakai. Kalau mau berobat maksudnya tidak bisa pakai jaminan dari BPJS seperti itu. Oke. Itu Kak, kalau vaskes pertama nggak bisa untuk persalinan, bisa minta rujukan ke RS kan? Bisa. Yang penting ada indikasi medis itu bisa dirujuk ke rumah sakit. Oke. Kalau nenek-nenek ada HP gimana? Oke. Nah, kalau jadi untuk mobil JKN itu sebenarnya ini sifatnya mempermudah. Karena sekarang kan zamannya sudah digital. Kalau nenek-nenek yang nggak ada HP mungkin bisa dibantu sama anaknya atau cucunya yang kawanin dia berobat. Tapi kalau misalnya memang tidak ada HP sama sekali, itu kita di rumah sakit masih ada antrian manual ya. Jadi bisa menggunakan. Tapi lebih gampang kalau pakai aplikasi karena kita kan udah ada antrian online. Jadi dari rumah bisa langsung nih ambil antrian gitu. Karena kalau jadi nggak harus subuh-subuh lagi ke rumah sakit. Karena kalau misalnya nunggu di rumah sakit itu lama. Gitu. Karena sifat mobil JKN ini sebenarnya mempermudah gitu. Mungkin siapa yang temenin neneknya berobat bisa dibantu daftar pakai HP cucunya atau HP anaknya. Oke. Seperti itu teman-teman. Ini kita sudah jam 16.03. Mungkin kalau ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab, silahkan melalui DM boleh ya. Nanti ya kalau misalnya atau langsung ke kantor cabang terdekat untuk mendapatkan informasi ataupun lewat mobil JKN. Di sini kita ada di menu pengaduan. Kalau perlu informasi atau pengaduan silahkan diakses melalui aplikasi mobile JKN seperti itu ya. Oke teman-teman, ini kami mohon maaf sekali untuk jawaban yang belum bisa kami jawab, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jangan lupa di-download dan dimanfaatkan fitur-fitur yang ada ya. Oke, ini tapi sama aja kan hitungannya sidik jari, telat datang sama aja. Nah jadi sebenarnya sidik jari itu kan dilakukan setelah berobat ya? Enggak, pas berobat. Pas berobat. Jadi kan di aplikasi mobil JKN kan udah ada tuh antriannya. Jadi datangnya ketika sudah mau dekat nomor antriannya. Seperti itu.
Oke. Orang juga kan dibatasi, enggak. Sebenarnya tidak dibatasi, asalkan dengan indikasi Indikasi medis medis. pasti betul. Cuma kita masih gatal ya kak, pengen menjawab Iya. pertanyaan ya, karena banyak sekali. Cuman memang karena waktunya terbatas, jadi mohon maaf sobat JKN, nanti boleh dilanjut lewat DM ataupun lewat aplikasi mobil JKN ya. Oke, terima kasih sobat JKN atas antusiasmenya. Kasih. Nah, kak, live selanjutnya kapan ya? Oke, jadi Kalau nggak Kamis Jumat. jadi kita akan ada live selanjutnya di minggu depan, di Kamis atau Jumat. Jangan lupa di follow akun BPJS Kesehatan Kantor Cabang Melabuh di sini ya, nah di sini boleh diklik follow-nya, jadi nanti tidak ketinggalan kalau kita live lagi. Oke, nanti kita curcol-curcolnya di sesi live selanjutnya ya. Jangan lupa gabung lagi minggu depan ya. Oke. Mohon maaf keterbatasan waktunya. Waktu kita. Oke, bye-bye sobat Jangan lupa JKN. download ya, jangan lupa download. Download aplikasi mobile JKN. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, bye. Bye. Oke. Terima kasih.